What do you need? Time. Rebecca! Fall back on my count. Go! Hey, David is mine. Ollie, ollie, oxen free. Previously on Butterfly. Butterfly 2025. Pada episode sebelumnya, Rebecca telah bertemu kembali dengan sang ayah tercinta setelah 9 tahun lamanya dia menghilang. Namun kedatangan sang ayah membuat Rebecca tidak senang, karena sesungguhnya Rebecca yang telah bergabung dengan intelijen rahasia swasta, dia sudah sangat nyaman dalam pekerjaan tersebut, sehingga sang ayah membuat sebuah kekacauan dalam kehidupan Rebecca yang kedua kalinya. Namun sayang sekali, tiba-tiba saja dalam perjalanan mereka langsung disergap oleh para polisi yang sedang melakukan operasi. Dan Rebecca bersama David sebagai ayahnya langsung kabur dari tempat ini, karena sesungguhnya Juno pasti mengetahui hal tersebut. Singkat cerita, mereka pun langsung pergi ke sebuah stasiun untuk bisa bertemu dengan istri barunya David, karena dia dalam masalah besar dalam pencarian dari agensi Kadis. Kemudian ketika David terluka, Rebecca langsung melihat istri baru dan anaknya David, dan dia menjadi sebuah pertanyaan. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan bahas sampai tuntas. Keep walking. I told you. There he is. It's Rebecca. As fast as you can, and I'll meet you there. Go, now! You have a daughter. Pada awal season 1 episode 3, kita diperlihatkan David yang sekarang sedang terluka melakukan hubungan telepon kepada temannya yang bernama Yang Shik untuk bisa bertanya apakah paspor palsunya sudah selesai. Dia sekarang sedang dalam masalah besar, harus bisa menyelesaikannya malam ini. 그리고 영식아, 이제 우리 Singkat waktu, situasi yang sangat canggung telah terjadi ketika Rebecca mengetahui bahwa ayahnya sudah menikah lagi dan menghasilkan seorang bocil, di mana Rebecca langsung mengatakan kepada Anju sebagai istri barunya David bahwa dia telah menikah dengan seorang pria yang sudah lama mati. Bahkan latar belakangnya dia adalah seorang pembunuh bayaran. Tetapi Anju mengatakan bahwa dia telah membantu David untuk keluar dari masalahnya. Namun Rebecca tetap saja tidak terima. Give her 10 years tops. She's gonna be a psycho like the rest of us. Kemudian tiba-tiba saja David langsung membawa Rebecca untuk melakukan obrolan secara empat mata. David mengatakan bahwa dia sangatlah meminta maaf apa yang telah terjadi, karena situasi ini adalah untuk mengalihkan perhatian. You let him get away. woman. Who is she? Kemudian di sisi yang lain, Juno langsung menghubungi Ligan sebagai pembunuh bayaran terkenal di Asia untuk bisa membunuh mereka semua. Don't disappoint me again.
Kemudian selang beberapa lama setelah itu, di mana David langsung mengatakan kepada Andrew untuk bisa keluar dari kereta ini dan menekan rem darurat. The train's just made an emergency stop. That's David. Informasi yang sekarang sudah tersebar kepada Juno, di mana David, Rebecca bersama Andrew dan si bocil telah keluar secara paksa di dalam tengah jalan rel kereta. Akan tetapi mereka semua pastinya telah mengetahui di manakah posisi David berada. Ketika mereka berada di terminal kontainer, David meminta kepada salah satu sopir yang ada di tempat tersebut untuk bisa menolongnya pergi ke perbatasan dan menumpang dalam mobil. Namun David langsung memberikan sebuah tanda bercak darah dalam salah satu kontainer yang ada di tempat ini. Ketika itu juga mereka langsung berangkat. Namun sayang sekali, Ligan yang sudah ada dalam depo ini, di mana mereka telah mengetahui bercak darah, sehingga seluruh para tim langsung bergegas. She's she picks up with the white cab 8052. Move it. Singkat cerita, akhirnya David bersama anaknya pun telah sampai di Busan. Mereka telah keluar dari pengejaran Ligan bersama para konco-konconya, masuk ke dalam rumah aman, di mana sekarang ternyata si bocil sedang ulang tahun. 아빠, 여기서 내 생일 파티 하는 거야? Namun David langsung mengatakan dengan terus terang bahwa kita akan hanya menginap saja di tempat ini. Ketika sedang melakukan obrolan, tiba-tiba saja Rebecca langsung melihat ada bayangan seseorang yang telah datang ke rumah ini. Sehingga mereka pun langsung siap siaga membawa sebuah pistol untuk bisa melakukan penyergapan. Lalu tiba-tiba 김수지? 전화할 시간이 없어가지고. 옛날 걸 유통기한이지. I thought you said this place is clean. That's Mr. Kwan. He looks after the place for me. ternyata seorang pria itu adalah hanyalah tukang kebun yang selalu digaji oleh David. Namun tiba-tiba saja dalam obrolan, Andrew meminta kepada David untuk melakukan obrolan secara empat mata, bahwa tindakan David sangatlah beresiko sekali untuk bisa melakukan hal seperti ini, membahayakan nyawa anaknya. 레베카 단 둘이서만 싸우려고 하지 마. 당신 힘든 거 알아. 사랑해. Kemudian di sisi yang lain kita akan diperlihatkan George bertemu kembali dengan Juno untuk bisa membahas tentang Mikhail Kaprov. Dia adalah seorang duta Rusia yang telah dibunuh beberapa waktu yang lalu oleh Rebecca atas apa yang telah dilakukannya. Namun Juno mengatakan kepada George bahwa dia tidak mengetahui tentang kasusnya Mikhail Kaprov, tentang dibunuhnya di suatu tempat, bahkan dia tidak berkaitan. Could start by letting me talk to Oliver. We'll let him know where to find me. You know what makes a great archer? Selang beberapa lama kemudian, Juno langsung pulang ke rumah bertemu langsung dengan Oliver. Dia adalah putra tercintanya, mengatakan kepada dirinya dengan sangat lantang untuk bisa berhati-hati karena George dari agensi CIA Amerika telah datang ke tempat ini untuk bisa membongkar tentang pembunuhan Mikhail Kaprov. I want you to trust me like you trusted Rebecca. Let me be useful. Send me out after her, and I will prove it to you. Singkat waktu kembali lagi kepada Rebecca yang sekarang sedang mengajarkan untuk melakukan penggunaan pistol kepada si bocil, dan dengan semua alat dan tuas yang ada dalam pistol tersebut. Namun tiba-tiba saja Andrew sebagai orang tuanya langsung marah. Dad! 미야, what the hell are you doing? It's not loaded. 미쳤어? What's going on? Pertengkaran antara anak dan ibu tiri pun terus saja terjadi karena mereka benar-benar tidak mau menerima apa yang telah dilakukan oleh David. Tengah-tengah obrolan yang sangat panas, tiba-tiba saja si bocil malah menghilang. 미니! 우리 미니 어디 있어? Where is Mini? Melihat si bocil yang sedang bermain dengan David membuat Rebecca benar-benar sangat sakit hati apa yang telah terjadi.
Karena kehidupan masa kecilnya dia tidak merasakan tentang kasih sayang orang tua apalagi ayahnya. Dan ini membuat sebuah Rebecca menjadi sangat iri. Akan tetapi di sisi yang lain, Legan yang berada di suatu tempat akan bertemu dengan Yang Shik, seorang pria yang telah membuat paspor palsu untuk David. Sedangkan dia yang sedang mengerjakannya, tiba-tiba saja Legan langsung membunuhnya. 아이, 뭔데 그래? 뭔데? 데이비증 어딨어? 데이비증 어딨냐고. 넌 우리라는 걸 몰라. 대새끼. Sungguh sangat disayangkan sekali di mana Yang Shik langsung dibunuh di tempat ini. Melihat ada beberapa berkas paspor, sehingga dia pun langsung melihat ada beberapa jadwal untuk bisa bertemu dengan David. Hingga pada akhirnya mereka pun langsung datang ke suatu tempat dengan arahannya Juno untuk melakukan peringkusan. I'm sending a team to meet up with you. My son Oliver will be with them. Keep him safe behind you, understand? Rebecca. She got in my way last time. Kill her. Kemudian di sisi yang lain, Rebecca bersama keluarganya, di mana David langsung membawakan suasana untuk bisa membuat sebuah kue. Si bocil yang menginginkan sang kakak untuk membantu. 언니랑 같이 만들래. No guns this time. Suasana yang sekarang mulai mereda, di mana Rebecca mulai senang untuk bisa membantu si bocil membuat kue. Akan tetapi tiba-tiba saja sang ayah malah memicu tentang ingatan Rebecca di masa lalu dirinya. Butterfly. Took me a minute, but I remember. Rebecca! You're selfish fucking dick. Akhirnya pertengkaran mulai terjadi kembali ketika Rebecca tidak menerima David telah hilang selama 9 tahun yang lalu. Namun David mengatakan ini adalah bukan waktu yang tepat untuk bisa membicarakan ini, karena dia harus membawa paspor. I have to go get our passports. Without them, we can't leave the country. I'm sorry. Singkat cerita, sesuai dengan perjanjian Yang Shik, di mana David langsung datang ke sebuah tempat untuk melakukan pertukaran. Dia akan membawa beberapa paspor untuk keluar negeri. Namun sayang sekali, di mana teleponnya Yang Shik tidak bisa diangkat selalu. Di mana David mulai curiga ada sesuatu yang telah terjadi. Ternyata memang betul, anak buahnya dari para intelijen Kadis sudah ada di tempat ini. Sehingga David langsung bersiap siaga untuk kabur dari tempat ini. Namun sayangnya dia telah diikuti. He's on foot heading to west. Singkat waktu ketika David pulang ke rumah, dia pun langsung mengatakan kepada Rebecca dan Andrew untuk bisa keluar dari tempat ini. Karena anggota intelijen Kadis sudah ada di luar sana sedang melakukan pengintaian. Namun tanpa sadar, di mana Legan bersama Oliver sudah ada di tempat ini untuk bisa melakukan peringkusan. Kemudian ketika David bersama keluarganya pun melihat ada bayang-bayang, karena mereka semua sudah ada di tempat ini, sehingga Oliver bersama para konco-konconya termasuk Legan sudah melakukan penggeledahan di dalam rumah. Dan tanpa diduga mereka semua sudah pergi. Selang beberapa lama kemudian, David yang sudah berada di sebuah dermaga untuk kabur menggunakan kapal menyogok seorang nelayan untuk bisa melakukan pepergian yang sangat jauh. Akan tetapi mereka semua telah mengikuti jejaknya David, sehingga mereka pun harus bersiap siaga. Disinilah pertempuran pun dimulai. What do you need? Time. Rebecca! Fall back on my count. Go! Hey, David is mine. Ollie, oxen free.
Situasi pun semakin genting ketika Enju bersama si bocil sedang bersembunyi di bawah dek kapal. Dia pun telah melihat ada beberapa orang yang sedang mendobrak pintu. Lalu tiba-tiba sayang sekali David yang telah tersangkut kakinya dalam mesin penggerek ikan. Dia pun harus bersiap untuk bisa menerima kematian. Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga David masih berhasil selamat. Sedangkan sekarang Oliver yang sedang diburu oleh Rebecca. Dia yang benar-benar ketakutan, bahkan dia hampir kencing merasakan hawa pembunuh Rebecca. Enju! It's me! Are you okay? Untung saja David berhasil membawa Enju bersama si bocil diselamatkan karena dia hampir dibunuh. Oliver yang sekarang hampir ketakutan setengah mati langsung ditangkap. My family? You came after my fucking family! Kemudian ketika Oliver ditangkap oleh David dan Rebecca, dia pun langsung mengatakan kepada David bahwa ibunya yang bernama Juno telah menjebak 9 tahun yang lalu tentang sebuah operasi di Filipina, dan ibunya yang telah memberikan David bersama konco-konconya kepada kartel, sehingga itu adalah jebakan. Tanpa basa-basi, David langsung menghubungi Juno untuk membalaskan dendam. You took my daughter. You took my life. Now it's my turn to take something from you. Sayang sekali episode pun telah bersambung. Bagaimanakah para tanggapan penonton setia KDGC? Langsung saja tulis di dalam kolom komentar. Satu pasukan dari intelijen swasta di mana mereka telah membawa seluruh pasukannya untuk melakukan pemburuan terhadap David dan Rebecca. Karena diduga Juno adalah orang yang ingin menguasai intelijen tersebut, sehingga telah memburu David. Alih-alih David adalah seorang pendiri dari intelijen Kadis supaya dia bisa disingkirkan dan Juno bisa melakukan hal yang dia inginkan. Namun sayang sekali, Juno telah berhadapan dengan seorang para pembunuh bayaran yang sangat mengerikan. David dan Rebecca adalah orang yang sangat-sangat terlatih. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika Juno mendengar kabar Oliver anak tercintanya telah dibunuh oleh David, apa yang akan mereka lakukan? Pastinya konflik akan semakin memanas. Kita semua sebagai penonton pasti sangatlah penasaran apa yang terjadi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.